dan anak-anak yang terkasih, salam sehat dan salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Suara Veritas. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26 dengan tema Iman yang Menyelamatkan. Dikisahkan dalam perikop ini mengenai iman seorang kepala rumah ibadat yang datang menyembah dan memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus untuk menghidupkan kembali anak perempuannya yang sudah meninggal. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama orang banyak, tapi ketika mendengar permintaan itu, Tuhan Yesus langsung pergi ke rumah kepala rumah ibadat itu. Tuhan Yesus menyentuh tangan anak itu dan anak itu menjadi hidup kembali. Sebelum Tuhan Yesus sampai ke rumah kepala rumah ibadat itu, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ia mengikuti dari belakang di mana Yesus berjalan. Dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Bila kusentuh jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh." Maka dia datang kepada Yesus dan menyentuh jumbai jubah Yesus. Berdasarkan ajaran agama Yahudi, orang sakit pendarahan ini dianggap najis, sehingga dia tidak bisa bersama-sama orang banyak, apalagi menyentuh orang lain. Namun kepercayaan akan kuasa Tuhan Yesus membuat wanita itu berani menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan karena kekuatan kuasa Tuhan Yesus membuat wanita itu menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, iman adalah kebajikan ilahi. Olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita. Dan apa yang gereja ajarkan supaya dipercayai. Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Dalam iman, manusia secara bebas menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Karena itu, manusia beriman berikhtiar untuk mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Iman menuntun seseorang kepada tindakan konkret, seperti kepala rumah ibadat tadi dan wanita yang sakit pendarahan. Dalam situasi yang menyedihkan, yang membuat mereka terpuruk, mereka mencari pertolongan Tuhan Yesus. Mereka berdua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya solusi yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Berbagai permasalahan, sakit dan penyakit, kesulitan hidup dalam belajar, dalam berumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam usaha, menyebabkan kita kadang kehilangan iman. Kita kehilangan iman kepada Tuhan. Kita bertanya-tanya, "Tuhan, Engkau ada di mana? Mengapa saya dan keluarga saya yang harus mengalami peristiwa menyedihkan ini?" Namun sabda Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus siap menolong kita. Tuhan Yesus mampu membawa kita keluar dari permasalahan dan persoalan hidup kita. Dari sakit, penyakit, dari kegagalan, dan dari semua yang menyusahkan kita. Kuncinya hanya satu, yaitu kita datang dan berserah kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Santo Paulus pernah berkata, "Hidup yang kujalani adalah hidup bukan karena melihat, namun karena percaya." Tuhan Yesus juga bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah dalam situasi seperti saat ini, saat pandemi COVID-19 semakin meningkat, kita berserah kepada Tuhan Yesus
karena pertolongan tersedia bagi kita yang mencarinya. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, marilah kita tetap bergembira dan bersukacita, karena sukacita adalah obat. Sukacita meningkatkan imun kita. Maka kita pantas berbahagia karena kita dianugerahi iman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya dalam Tuhan Yesus ada harapan, ada kepastian, dan ada keselamatan. Dan yang kedua, berbahagialah kita karena kita punya Tuhan Yesus yang adalah sumber pertolongan dan harapan kita melalui kuasa penyembuhannya. Tuhan Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi, kalau kita merasa sakit, di mana tubuh kita sakit, kita pegang tubuh kita itu. Misalnya, tangannya sakit, kita katakan, "Tanganku, terima kasih, engkau telah bersama-sama dengan aku selama ini, dan sekarang kamu sakit. Tidak apa-apa, mari kita datang kepada Yesus." Dan dengan iman yang teguh, kita sentuh tangan kita dan kita berdoa, "Tuhan Yesus, sembuhkanlah sakitku, tanganku ini." Dan kita percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, berbahagialah kita yang tetap setia kepada Tuhan Yesus dengan tetap bersyukur, tetap menyembah Dia, tetap memuji Dia dalam situasi apapun juga. Marilah kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus adalah penolong dan penyelamat kita. Demikianlah Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Joy, Jesus, only you.